Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur sekali bisa berjumpa kembali dalam waktu yang singkat. Kita mencoba untuk menyoal tentang dinamika ya, tantangan akad di era sekarang. Mereview sedikit tentang jual beli. Ada yang nakdan ya, jual beli yang secara tunai ini sudah masyhur kita jalankan ya, hal yang lumrah di kita. Lalu yang muajjal, jual beli dengan cicilan, ini pun menjadi satu pola interaksi ya, akad yang selama ini dijalankan oleh masyarakat kita. Ada juga yang murabahah, sudah kita bahas, pengambilan keuntungan secara fair ya, terbuka antara penjual dan pembeli. Juga ada salm ya, pemesanan, juga istisna atau pemesanan pembuatan barang. Dan ini semua menjadi atau pola transaksi atau akad yang ada di kita di dalam persoalan fiqh muamalah. Bagaimana dengan penjualan kredit dengan tambahan harga, seperti orang kemudian menjual barang lalu dengan cicilan tertentu lalu ada penambahan harga di sana. Secara global hukumnya tidak masalah. Ya, kalau pembayaran kontan, penyerahan barang tertunda itu juga disebut dengan salm kan. Kalau penyerahan barangnya langsung dan pembayarannya tertunda, itu yang lebih disebut dengan adanya nasiah. Nah, ketika kemudian pembayaran tertunda dan kadang dibayarkan di belakangan, maka disebut juga jual beli yang taksid atau kredit. Di sini merupakan cara, sesungguhnya metode di dalam proses pembayaran dari transaksi perdagangan yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Apa yang kemudian menjadi hal yang penting untuk kita review juga, bahwa hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Rasulullah pernah membeli makanan dari orang Yahudi dengan pembayaran yang tertunda ya. Beliau juga membeli baju besi, beliau dengan jaminan. Artinya ini kemudian tidak ada masalah. Juga satu barang yang dibeli secara kontan misalnya lalu dijual kembali dengan kredit dengan harga yang lebih, itu pun tidak masalah. Di beberapa perumahan kadang ada istilah mindering ya, menjual perabot-perabot rumah tangga lalu beli dengan jangka waktu tertentu lalu ada kenaikan harga di sana. Nah, apa yang kemudian menjadi menarik juga karena waktu yang sangat singkat, dulu di masa Rasulullah jual beli atau pergantian itu kan emas dengan emas ya, lalu perak dengan perak, gandum dengan gandum, dan seterusnya, kurma dengan kurma. Lalu bagaimana dengan perkembangan sekarang dengan cash, uang itu? Maka nilai uang itu yang kemudian dihargakan karena di situ ada kesepadanan tukar menukar antara barang yang kemudian sudah dinilai dan tidak ada gharar di situ. Maka ini menjadi satu perkembangan kekinian sehingga kemana-mana kita tidak harus membawa emas, membawa barang yang kemudian ingin kita tukar. Proses lain misalnya apa yang disebut dengan jual beli wafa. Jual beli wafa ini terjadi pertama kali ya di Bukhara dan di Balkh pada masa 5 Hijriah, dengan proses-proses yang bisa kita lihat, misalnya saling memberikan syarat mengembalikan hak dengan pihak yang lain, antara penjual mengembalikan kepada pembeli dan si pembeli juga akan mengembalikan kepada sang penjual tadi barang yang dimilikinya. Hal yang lain yang kemudian kita singgung, tentu tidak sampai tuntas ya, kita singgung-singgung sedikit, nanti kita bisa dialogkan bersama, adalah jual beli dengan sistem panjar uang muka. Nah, itu bagaimana Pak? Ya nggak masalah panjar uang selama kemudian akad yang dilakukan juga dilakukan dengan cara yang baik. Panjar uang secara praktisnya, ada orang yang membeli rumah misalnya lalu dikasih panjar, ketika kemudian jadi ya uang panjar nanti include di dalam pembelian. Lalu kalau tidak jadi, uang panjar lalu menjadi milik dari sang penjual yang memang barangnya tidak jadi dibeli oleh sang pembeli. Hadis beberapa memang ada rujukan, dijadikan rujukan oleh para ulama, ada yang menyatakan kebolehan, ada yang tidak. Lalu kita bagaimana? Ya, kita melihat misalnya ya perkembangan ijma ulama misalnya dari Majelis Fikih Islam, bahwa jual beli panjar ini boleh
dengan syarat yang dimaksud dengan jual beli tersebut menjual barang, lalu si pembeli memberi sejumlah uang kepada sang penjual dengan syarat jika jadi maka uang tersebut masuk di dalam proses pembayaran lanjutan. Kalau tidak maka ya menjadi uangnya penjual ya di dalam hal ini. Banyak hal yang kemudian bisa dikembangkan dari hal-hal yang demikian, bagaimana juga adanya money changer, adanya jual beli salam ya, yang semua ini merupakan bagian pengembangan dari transaksi jual beli, termasuk jual beli istijrar ya. Istijrar ini artinya menarik ya. Para ahli fikih juga ada perbedaan mazhab di antara mereka karena si pembeli tidak tahu harga barangnya. Misalnya seorang yang mengambil barang, pokoknya ambilin aja dulu begitu, pembayaran di kemudian. Prinsip akhir yang ingin kita kemukakan adalah boleh selama kemudian adanya kesepahaman dan pendapat ini yang diamalkan, yakni umat Islam dibolehkannya jual beli sampai batas harga yang baik begitu, dan itu dengan maksud untuk memberikan kesenangan, tidak adanya gharar, tidak adanya penipuan antara sang penjual dan pembeli. Dan ini menjadi menarik karena di dalam perkembangan sekarang ini orang-orang yang kemudian melakukan transaksi tersebut tidak harus memiliki uang cash di muka ya, atau kemudian di sisi yang lain juga kesepahaman tadi itu menjadi sukarela. Termasuk misalnya contoh lain yang dipakai oleh para ulama di dalam mendalihkan hal ini, tidak ada kan satu bentuk keharusan menyebutkan mahar di awal ketika jumlahnya itu. Maka ini juga menjadi satu bentuk ijtihad baru ya di dalam perkembangan, yang kita bisa melihat lagi dinamika akad jual beli atau transaksi ini misalnya pada ranah hibrit kontrak ya. Hibrit kontrak ini oleh para ulama memang menjadi hal yang baru di ulama-ulama kontemporer, karena dulu didasarkan kepada hadis Rasulullah bahwa pelarangan bai'atain, ada jual beli di atas jual beli ya, ada lalu syafa'atain itu. Jadi ini menjadi penting. Coba kita lihat sejenak ya dalam waktu yang sangat singkat. Prinsip dasar dari fikih muamalah itu karakteristiknya adalah insani, akhlaki, dan universal. Sehingga ketika ada akad-akad yang bersifat mudharabah, murabahah, yang lain-lainnya itu kan tunggal. Ketika kemudian ada persoalan respon modernitas sekarang, ada uqud al-mali al-muraqabah. Jadi akad-akad yang dilakukan secara hybrid kontrak, yang dalam bahasa Inggrisnya hybrid kontrak ya. Ini menjadi satu pengembangan di dalam perbankan syariah, dan LKS kemudian melakukan berbagai inovasi di dalam persoalan yang seperti ini. Kita bisa melihat misalnya apa yang dimaksudkan oleh Nazih Hamad dalam bukunya Al-Uqud Al-Muraqabah bil Fiqh Al-Islami, bahwa kesepakatan dua belah pihak untuk melaksanakan suatu akad yang mengandung dua akad atau lebih, sehingga terjadi hukum akibat yang terhimpun serta hak dan kewajiban di antara kedua belah pihak, pandang sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan kemudian merupakan akibat hukum antara satu akad dengan yang lainnya. Maka hibrid kontrak ya secara singkat, kemudian banyak penelitian yang menyoal tentang itu, dan hampir kemudian persoalan ini menjadi persoalan yang mengemuka. Tentu tidak tuntas untuk kita kemukakan. Salah satunya misalnya pada simpulan yang kita lakukan, model kontra hibrid itu bermuara tentang larangan bai'atain ya, fi bai'atain, jual beli dalam satu jual beli, lalu larangan juga syafa'atain fi syafa'ah, yakni kesepakatan satu persetujuan ya, safqataini fi safqatan, lalu larangan bai' ya dan salaf. Dan ini menjadi satu bentuk kontroversi rujukan awal. Kenapa? Karena hadis yang pertama itu menimbulkan ketidakjelasan harga dan kemudian juga bisa berujung kepada riba. Lalu bagaimana kemudian kita bisa melihat perkembangan dinamika akad ini sebagai sebuah penelitian? Tentu ini tidak tuntas ya, kita masih melakukan satu bentuk pola-pola riset selanjutan. Tapi secara singkat,
konstruksi yang kemudian terjadi di antara hibrid kontrak ini, terjadi model kontrak yang konstruksi al-uqud al-mutaqabilain, ya, yang saling tergantungan, al-mutaqabila, dan juga al-uqud al-muraqabah al-mutanajisain, akad sejenis. Ini akad-akad yang terhimpun dan mempengaruhi hukum yang lainnya. Secara singkat, hibrid kontrak oleh ulama-ulama dibolehkan. Bagaimana kemudian transaksi dan lain sebagainya, tentu itu yang dilakukan. Jangan sampai ada riba, ada gharar, ya, ada di situ kemudian keculasan dan lain sebagainya. Ini yang kemudian menjadi satu bentuk perkembangan kekinian. Mudah-mudahan walaupun singkat tidak tuntas tentunya. Mari lalu kita dialogkan bersama, insya Allah. Saya kurang lebihnya mohon maaf. Semoga Allah yang membimbing kita. Kalau ada tutur kata penjelasan yang barangkali belum clear, insya Allah nanti kita uraikan dalam forum yang jauh lebih luas lagi. Terima kasih. Saya kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.